Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifar Rinaldi dengan nomor WP 201011155110145. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bab 6, yaitu tentang desain dan evaluasi sistem pengendalian manajemen. Bab ini akan membahas kerangka umum yang dapat digunakan untuk mendesain sistem pengendalian manajemen atau untuk meningkatkan sistem yang sudah digunakan. Dalam proses mendesain dan meningkatkan sistem pengendalian manajemen, perlu memperhatikan dua pertanyaan mendasar, yaitu satu, apa yang diinginkan, dan yang kedua yaitu apa yang mungkin terjadi. Jika apa yang mungkin terjadi berbeda dengan apa yang diinginkan, yang dilakukan manajer adalah harus memperhatikan dua pertanyaan desain sistem pengendalian manajemen berikut. Satu, pengendalian apa yang harus digunakan. Yang kedua yaitu dan seberapa ketat setiap pengendalian harus diaplikasikan. Selanjutnya, apa yang diinginkan dan apa yang mungkin terjadi. Sistem pengendalian manajemen tidak dapat didesain atau dievaluasi tanpa pemahaman mengenai keinginan perusahaan yang harus dilakukan oleh karyawan. Tujuan dan yang lebih penting, strategi yang berasal dari pemahaman yang tepat mengenai tujuan perusahaan seringkali memberikan petunjuk penting mengenai tindakan-tindakan yang diharapkan. Pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan dan strategi menghasilkan seperangkat alternatif pengendalian yang lebih besar, memberikan kesempatan yang lebih baik untuk dapat mengaplikasikan setiap alternatif secara ketat dan memperkecil kesempatan timbulnya masalah perubahan perilaku. Perusahaan tidak hanya diharuskan menentukan apa yang diinginkan, tetapi juga perlu berusaha menilai apa yang mungkin terjadi. Hal ini pada dasarnya sama dengan menilai kemungkinan bahwa masing-masing permasalahan pengendalian telah ada atau akan terjadi. Kurangnya pengarahan, masalah motivasi, atau keterbatasan personal. Dengan kata lain, perusahaan seharusnya bertanya apakah karyawan memahami apa yang harus mereka lakukan, apakah mereka termotivasi sebagaimana mestinya, dan apakah mereka dapat memenuhi tugas yang diharuskan. Selanjutnya, pilihan pengendalian. Jenis pengendalian manajemen yang berbeda tidak sama efektifnya dalam menyelesaikan setiap permasalahan pengendalian manajemen. Serangkaian pengendalian manajemen yang lebih spesifik dipilih dari alternatif yang memungkinkan yang akan memberikan manfaat bersih yang lebih besar atau misalnya manfaat berkurangnya biaya. Manfaat sistem pengendalian manajemen berasal dari meningkatnya kemungkinan keberhasilan. Karena pengendalian manajemen mahal dan dalam implementasi dan pengoperasiannya, biaya haruslah dipertimbangkan bersamaan dengan manfaat yang diharapkan dari perbaikan pengendalian. Selanjutnya, pengendalian personal atau kultural sebagai sebuah pertimbangan awal. Dalam memutuskan antara berbagai alternatif pengendalian manajemen seharusnya memulainya dengan mempertimbangkan apakah pengendalian personal atau kultur akan memadai. Namun, pengendalian personal atau kultur hanya akan memenuhi syarat jika karyawan memahami apa yang diperlukan dalam peran utama mereka, mampu bekerja dengan baik, didukung oleh struktur dan sistem keorganisasian, dan termotivasi untuk bekerja dengan baik tanpa penguatan tambahan dari perusahaan, sehingga manajer dapat menyimpulkan bahwa pengendalian personal atau kultur sendiri cukup reliabel. Secara keseluruhan, jarangkali pengendalian personal atau kultur mencukupi. Oleh karena itu, pada umumnya perlu ditambahkan pengendalian tindakan, pengendalian hasil, atau keduanya pada pengendalian personal atau kultur. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Saskia Octavia dengan BP 2011155110091. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan pengendalian tindakan. Keunggulan pengendalian tindakan yang paling signifikan adalah 1. Pengendalian tersebut merupakan bentuk pengendalian yang paling tepat. 2. Pengendalian tindakan cenderung membawa pada dokumentasi akumulasi pengetahuan mengenai apa yang paling baik. Pengendalian tindakan juga memiliki kelemahan yang signifikan antara lain: 1. Adanya pembatasan kemungkinan yang sangat tegas. 2. Sebagian besar pengendalian tindakan juga seringkali mematahkan kreativitas.
3. Akuntabilitas tindakan khususnya dapat menyebabkan kecerobohan. 4. Pengendalian tindakan seringkali menimbulkan pengaruh negatif. 5. Beberapa pengendalian tindakan khususnya yang memerlukan kajian pratindakan biayanya mahal. Keunggulan dan kelemahan pengendalian hasil. Keunggulan pengendalian hasil antara lain 1. Feasibility. 2. Perilaku karyawan dapat dipengaruhi bahkan ketika karyawan memperoleh otonomi yang signifikan. 3. Dibandingkan dengan beberapa bentuk pengendalian tindakan, biayanya relatif murah. Kelemahan pengendalian hasil antara lain 1. Hasil pengukuran biasanya memberikan indikasi yang kurang sempurna atau apakah tindakan yang diambil sudah tepat. 2. Pengendalian hasil membebankan risiko pada karyawan. 3. Biasanya tidak mungkin mengoptimalkan sejumlah target kinerja sebagai bagian dari sistem pengendalian hasil seperti target anggaran. 4. Tidak semua karyawan suka diperintahkan untuk memberikan hasil yang mereka anggap sesuai. Selanjutnya, pemilihan ketatnya pengendalian. Tergantung pada jawaban dari 3 pertanyaan berikut. 1. Apakah manfaat potensial dari pengendalian ketat? 2. Berapakah biayanya? Dan 3. Mungkinkah adanya efek samping yang merugikan? Yang pertama, apakah manfaat potensial dari pengendalian ketat? Faktor penting keberhasilan sangat beragam pada seluruh perusahaan. Ketatnya pengendalian persediaan dapat diimplementasikan dengan memfokuskan pada hasil kunci jika karyawan dapat dipercaya untuk menentukan bagaimana menjaga persediaan mendekati tingkat jasa yang dibutuhkan. Atau kunci tindakan yang mencakup prosedur persediaan dan peraturan keputusan yang detail. 2. Berapakah biayanya? Beberapa bentuk pengendalian jika diimplementasikan dalam bentuk yang ketat, biayanya menjadi mahal. Pengendalian hasil yang ketat membutuhkan studi yang ekstensif untuk mengumpulkan standar kinerja yang bermanfaat, atau mungkin mereka memerlukan sistem informasi yang canggih untuk mengumpulkan dan menganalisis seluruh data kinerja yang dibutuhkan. 3. Mungkinkah adanya efek samping yang merugikan? Kalau begitu, efek samping yang merugikan kemungkinan akan terjadi jika pengendalian tersebut diimplementasikan, khususnya jika pengendalian diimplementasikan dengan cara yang ketat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Debbie. Simultaneous cycles control in search of excellence. Patton dan Waterman mengamati bahwa sejumlah perusahaan yang mereka nilai baik sekali menggunakan apa yang mereka sebut simultaneous cycles control, beradaptasi terhadap perubahan. Berkembangnya perusahaan, bentuk pengendalian personal atau kultur, dan tindakan mungkin harus diganti atau ditambah dengan bentuk pengendalian yang lain. Tetap fokus pada perilaku. Apa yang membuat analisis pengendalian manajemen menjadi sulit adalah bahwa manfaat dan efek sampingnya tergantung pada bagaimana karyawan akan bereaksi terhadap pengendalian yang sedang digunakan. Mempertahankan pengendalian yang baik. Penyebab masalah yang dihadapi oleh perusahaan seringkali beragam. Yang pertama yaitu penyebabnya adalah pemahaman yang tidak sempurna mengenai penentuan atau pengaruh pengendalian manajemen dalam penentuan tersebut. Yang kedua, penyebab lainnya yaitu kecenderungan manajemen untuk mengendalikan implementasi pengendalian manajemen kepada kecenderungan bisnis lain yang seringkali lebih menekan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.